Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Residivis tertangkap karena kasus yang sama kembali terjadi. Seorang pelaku yang menggelapkan sepeda motor milik temannya sendiri ditangkap polisi di Solok Selatan. Pengedar sabu-sabu di Darmasraya ditangkap di depan rumahnya. Pengedar sabu-sabu di Payakumbuh berbelit-belit memberi keterangan saat ditangkap polisi. Seorang pelaku kasus penggelapan sepeda motor ditangkap anggota tim Aligator Reskrim Polsek Padang Utara di daerah Sungai Pagu, Solok Selatan pada Sabtu malam pekan lalu. Pelaku yang bernama Nanda tak berkutik saat ditangkap polisi di rumahnya. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti 1 unit sepeda motor milik temannya yang digelapkannya. Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Padang Utara untuk proses hukum lebih lanjut. Penangkapan Nanda berawal dari laporan korban pada tanggal 4 Februari lalu. Sepeda motor milik korban dipinjam pelaku, namun ternyata dijual pelaku ke daerah Solok Selatan seharga 4 juta rupiah. Pelaku dan korban sudah saling kenal dan merupakan teman akrab. Atas tindak penggelapan, korban merugi hingga 10 juta rupiah. Dari pengakuan pelaku, uang hasil penjualan sepeda motor digunakan bersama ketiga temannya hanya untuk berfoya-foya. Untuk modus pencurian yang pada R2 kita lakukan penangkapan ini, yang mana modusnya pelaku meminjam dan tanpa izin pemilik, korban langsung melarikan membawa kabur sepeda motor tersebut. Setelah beberapa hari kita melakukan penyelidikan, kami tim Opsnal Polsek Padang Utara berhasil mengetahui keberadaan pelaku yang berada di wilayah Solok Selatan, tepatnya di daerah Muara Labu. Untuk masalah curanmor ini baru kali ini pelaku melakukannya, namun untuk pidana yang lain pelaku sudah sering melakukan masalah pencurian. Kini pelaku yang juga merupakan residivis kasus pencurian ini harus kembali mendekam di penjara karena polisi menjeratnya dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pemakai dan sekaligus pengedar sabu-sabu ditangkap tim Satres Narkoba Polres Darmasraya di depan rumahnya di daerah Kota Baru Darmasraya. Raga Novelendra, sang tersangka ini tak berkutik karena telah dikepung polisi. Dari hasil penangkapan itu, polisi menemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 7 paket sedang dan 3 paket kecil. Barang bukti itu disembunyikannya di bawah jok mobil yang ditaruh di dalam tas milik tersangka. Pelaku rencananya akan mengedarkan barang haram di Darmasraya dan sekitarnya. Hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan polisi, sabu-sabu itu dibeli dari Bungo Jambi. Selain sabu-sabu, polisi juga menyita peralatan untuk mengkonsumsinya, timbangan digital, dan uang tunai Rp152.000. Tersangka dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Darmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga melakukan pengedaran narkoba, dan setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan ternyata memang benar di rumah tersebut terjadi pengedaran narkoba jenis sabu-sabu. Dari hasil pengembangan kasus bahwasanya dari tangan tersangka tersebut ditemukan 1 buah paket jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kertas tisu yang berisikan 7 paket sedang dan 3 paket kecil yang diduga jenis sabu-sabu. Tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Tersangka bernama Davis ini ditangkap tim Phantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh saat mengantarkan pesanan narkotika jenis sabu-sabu
kepada seorang anggota polisi yang melakukan penyamaran. Davis ditangkap polisi di pinggir Jalan Raya Kota Baru Payo Basuang, Kecamatan Payakumbuh Timur, yang tidak jauh dari rumahnya. Saat digeledah, polisi menemukan 1 paket kecil sabu-sabu siap edar yang disimpannya di saku celana. Saat ditanya polisi, Davis berbelit-belit memberikan keterangan dan berdalih bahwa sabu-sabu itu bukan miliknya. Tak percaya dengan omongan Davis, polisi melakukan pengembangan di rumahnya. Dalam penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan 1 paket ganja kering dan ratusan plastik klip pembungkus sabu-sabu. Akhirnya, tersangka menyerah dan mengakui semua barang bukti yang ditemukan polisi adalah miliknya. Sabu-sabu telah banyak terjual sehingga tidak ada tambahan sabu-sabu yang disita saat polisi melakukan penggeledahan. Mengamankan 1 orang pelaku di pinggir jalan sebagai pengedar narkotika jenis sabu sebanyak 1 paket yang sudah kita amankan. Kemudian juga kita mengamankan 1 paket lagi narkotika jenis ganja yang kita ambil dari rumah pelaku setelah kita lakukan pengembangan. Usai dilakukan penggeledahan, Davis dibawa ke Mapolres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ilasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Anaknya kacang nak, dan tabu kacang kopis, alam semua kopis. Pandam Pekuburan Desa Marunggi, Kecamatan Pariaman Selatan, pada hari Minggu ramai didatangi warga. Mereka bukan saja datang dari kampung, namun ada juga yang datang dari rantau. Mereka membersihkan secara bersama-sama kuburan keluarga masing-masing maupun di sekitaran Pandam Pekuburan. Warga mencabut rumput liar yang tumbuh di sekitar makam, mencangkul tanaman yang tumbuh tidak teratur, menyapu sampah yang berserakan, dan mengumpulkannya di tempat tertentu. Setelah itu, sampah dibakar. Warga juga membawa air bersih untuk menyirami makam yang tampak kering. Tradisi tahunan menjelang masuknya bulan Ramadan ini telah dilakukan warga sejak dulu kala. Selain membersihkan makam, warga juga memanfaatkannya untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan kerabat sambil bergotong royong membersihkan makam. Kegiatan seperti ini dilakukan secara rutin setiap tahun, baik oleh warga setempat maupun oleh para perantau. Kalau bulan puasa memang tradisi kami membersihkan, Pak. Tapi kalau untuk hari-hari karena saya merantau di Bengkulu, jadi kapan pulang ke sini, ini ziarah ke kuburan. Karena kita berbakti kepada orang tua aja, Pak. Jadi kalau kita datang ke sini kan dia di alam barzah biar kita ke sini. Memang selama ini kita laksanakan 1 kali setahun rutin untuk membersihkan makam ini. Samping itu untuk menjaga keasriannya dan kenyamanan para penziarah untuk membersihkan makam ini. Juga ini adalah suatu tradisi bagi kami Desa Marunggi untuk membersihkan lahan makam umum ini. Usai bergotong royong membersihkan makam, warga kemudian makan bersama sebagai bentuk kebersamaan dan merekatkan tali silaturahmi antar warga. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman.